Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rian Hidayat dengan NIM 19234090 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup dokumen dan informasi hukum dari mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum, dan inilah beberapa yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Baiklah, yang pertama ada tentang buku hukum. Buku tentang hukum adat. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku, mempunyai sanksi dan belum dimodifikasi. Adapun beberapa contoh hukum adat yang ada di Indonesia ada seperti hukum adat potong jari dari Papua, hukum adat berjenjang dari Aceh, hukum adat warisan dari Bali, hukum adat mahar dari Maluku, dan ada hukum adat wanita pilih pasangan dari Cina. Itulah beberapa contoh hukum adat dan pengertian dari buku hukum adat yang saya sampaikan. Baiklah, kedua ada tentang buku bidang lain. Kali ini saya akan mengambil buku bidang lain dari tema sastra kontemporer. Sastra kontemporer adalah sastra masa kini, sastra sezaman, atau sastra dewasa ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sastra kontemporer adalah satu sastra yang hidup pada masa kini, atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama. Dua sastra yang berusaha bergerak mendahului zamannya. Pengertian sastra Indonesia kontemporer. Sastra Indonesia kontemporer diartikan sebagai sastra yang hidup di Indonesia pada masa kini, atau sastra hidup di Indonesia pada masa mutakhir, atau sastra yang hidup di Indonesia pada zaman yang sama. Contoh sastra kontemporer adalah puisi tanpa kata, puisi mini kata, puisi multilingual, puisi tipografi, dan puisi suprakata. Itulah beberapa contoh dari buku bidang lain yang saya ambil dari sastra kontemporer. Dan yang ketiga tentang buku rujukan. Buku rujukan saya ambil dari terbitan berseri. Adalah terbitan berseri, terbitan yang keluar dalam bagian-bagian yang tertentu, yang seperti yang berurutan, biasanya dengan jarak frekuensi terbit tertentu, dan direncanakan untuk diterbitkan secara terus-menerus. Menurut ISO, terbitan berseri adalah suatu terbitan seperti surat kabar, jurnal, atau buku tahunan yang sudah dibuletin, yang diterbitkan dengan nomor yang berurutan dan diterbitkan secara terus-menerus. Beberapa contoh dari buku terbitan berseri ada seperti terbitan berkala, surat kabar, tabloid, buku tahunan, seri monograf, proceeding atau transaksi dan memoir. Itulah beberapa contoh dari terbitan berseri yang saya sampaikan. Ada mungkin 7 bagian atau 7 macam dari terbitan berseri. Yang keempat ada tentang himpunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ialah suatu aturan hukum yang memiliki bentuk tertulis dan memiliki kekuatan mengikat sehingga harus ditaati oleh siapapun objek peraturan. Peraturan perundang-undangan tersebut bercontohkan seperti kitab-kitab undang-undang, kitab undang-undang hukum perdata, dan undang-undang hukum dagang. Itulah beberapa contoh dari himpunan peraturan perundang-undangan. Ya, yang kelima ada tentang jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Adapun beberapa contoh dari jurisprudensi ada berikut: jual beli dengan unsur paksaan, cerai tidak menghapus hutang, kasus pemilu atau pilkada, lelang atas lelang, dan perselisihan organisasi wartawan. Baiklah, yang keenam ada tentang laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum adalah penulis yang berhasil menyusun laporan penelitian ini sesuai dengan apa yang dilakukan dan melakukan penelitian di wilayah hukum. Contoh laporan penelitian hukum yang ada di Indonesia seperti berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan di Kota Banjarmasin. Baiklah, sedangkan yang ketujuh ada tentang hasil seminar hukum. Ketentuan hasil seminar hukum adat di Yogyakarta tahun 1975 tentang definisi hukum adat. Ketentuan dan hasil dari seminar yang digelar di Yogyakarta tahun 75 tentang definisi itu adalah hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan di Indonesia, dan di sana sini mengandung unsur agama. Kedudukan hukum adat adalah sebagai salah satu sumber penting yang memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada unifikuasi hukum atau penyamaan hukum. Ya, yang ke-8 adalah tentang naskah akademis atau rancang undang-undang. Naskah akademis adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan dan peraturan daerah. Ya, yang ke-9 adalah tentang clipping bidang hukum. Clipping adalah kegiatan memotong atau menggunting bagian-bagian tertentu dari media cetak, mulai dari majalah, buku, tabloid, koran, hingga sumber-sumber lainnya. Setelahnya, potongan-potongan tersebut disusun dalam sistem tertentu pada suatu bidang. Contoh dari clipping pada bidang hukum dapat kita temukan pada kasus-kasus hukum yang masuk atau diberitakan dalam majalah
koran dan media cetak lainnya tentang bagian-bagian hukum. Ya, bagian yang ke-10 ada tentang berita negara. Berita negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan pemerintah untuk Indonesia mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Berita yang lebih rinci dapat diterbitkan tambahan berita negara. Penerbitan berita negara adalah tambahan berita Republik Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi bagi negara masyarakat dalam menjalankan kehidupan bernegara. Penerbitan berita negara merupakan mekanisme penyebaran informasi perundang-undangan dan atau sistem dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat secara luas. Contoh berita negara seperti penambahan badan hukum pada suatu lembaga atau perusahaan besar. Ya, yang ke-11 adalah tentang lembaran negara. Lembaran negara merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman. Pada periode kemerdekaan pernah dikenal dengan sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi setelah dekret presiden kembali disebut, Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk pengkajian pengumuman peraturan perundang-undangan atas pemerintah. Berketentuan setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan pemaksaan atas berpemberlakuan pada seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Contoh lembaran negara adalah surat perintah dari Presiden. Ya, yang ke-12 adalah lembaran daerah. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah dari yang digunakan untuk menggunakan peraturan daerah dan keputusan gubernur. Contoh dari lembaran daerah seperti adalah surat perintah dari gubernur kepada bawahannya. Berikutnya ada yang ke-13 tentang himpunan berseri atau himpunan keputusan menteri tertentu yang terbit secara rutin. Kali ini tentang terbitan berseri berisi tulisan atau informasi orisinil dan biasanya belum pernah diterbitkan dalam bentuk apapun dan publikasi lain. Karena itu terbitan berseri ini dimasukkan ke dalam kelompok literatur premier. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terbitan berseri merupakan sumber informasi penting dalam kegiatan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang hukum, terbitan berseri ini bisa dilakukan dalam penambahan hukum atau undang-undang baru tentang hukum. Kemudian yang ke-14 tentang majalah hukum. Majalah hukum adalah salah satu jenis dari media massa. Majalah terdiri dari sekumpulan kertas kecetakan yang disatukan. Tulisan-tulisan dalam majalah dibuat sesuka tangan oleh tulisan tangan, namun oleh suatu mesin cetak. Tidak ada ketentuan baku dalam penyusunan isi majalah. Majalah hukum biasanya berisi berbagai macam topik dari permasalahan hukum tulisan yang sesuai dengan tujuan topik dari majalah yang bersangkutan. Ya, yang sekarang ada bagian ke-15 tentang majalah lain. Dari majalah lain ini kali ini saya akan mengambil topik tentang secara umum adalah kegiatan yang berhubung dengan memasak atau aktivitas memasak. Majalah lain yang saya ambil adalah majalah kuliner. Kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan yang berupa masakan, berupa lauk pauk, panganan maupun minuman. Majalah kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari. Yang kemudian ada ke-16 surat kabar. Adalah salah satu terbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita terkini dalam sebagai topik. Surat kabar sore juga umum di beberapa negara. Ya, berikutnya ada yang ke-17 tentang brosur hukum. Brosur hukum adalah selembaran yang berisi iklan yang lengkap sehingga pembaca dapat mengetahui rinci lengkap mengenai promosi seperti promosi layanan dan promosi produk. Penggunaan brosur digunakan untuk diberitakan khalayak mengenai informasi pada produk sehingga khalayak tertarik kepada promosi produk. Ya, bagi bidang hukum, promosi brosur hukum bisa dilakukan untuk mengedukasi atau memberitahukan kepada orang untuk masuk ke lembaga kehukuman atau ke universitas yang ada fakultas hukum. Ya, kali ini ada tentang bagian terakhir bahan perpustakaan bukan buku, atau saya ambil dari mikrofilm. Mikrofilm adalah salah satu bahan perpustakaan yang terdapat di perpustakaan. Mikrofilm juga merupakan bahan perpustakaan dari media bahan perpustakaan berupa buku, surat kabar, manuskrip atau lontar dan lain-lainnya. Penemuan Rene Dragon ini kemudian dinamakan tentang bagian mikrofilm. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Jika ada kata-kata saya yang lebih atau kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak